Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hibzul Miftah Faton. Di sini saya akan membahas fatwa dalam lintasan sejarah tasyrik. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW. Dalam periode ini Rasulullah menduduki tiga posisi penting, salah satunya yaitu sebagai hakim. Di tangan Rasulullah tergenggam semua kekuasaan-kekuasaan hukum karena belum ada pemisahan yang jelas layaknya negara modern. Dalam hal ini, ia sering menerima perkara yang diajukan oleh para sahabat dan diputuskannya sendiri. Selain itu, sering pula para sahabat datang kepadanya untuk meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Pada masa ini, seperti yang digambarkan oleh Salam Mazkur, Rasul memutus perkara sebagaimana zahirnya, yaitu berikut ada saksinya dan bukti yang menyertainya. Dan dalam hal-hal tertentu yang menggunakan sumpah sebagai penguat jika tidak ada bukti. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh Rasulullah adalah hasil ijtihad beliau, bukan dari wahyu. Kemudian kita masuk ke masa sahabat. Pada masa sahabat ini terjadi perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat karena telah meluasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya kehidupan umat. Dari tuntutan dari tuntutan dan komitmen untuk menjalankan ajaran Islam, serta tingginya keimanan dan kepatuhan kepada Islam. Mereka selalu menghubungkan tingkah laku sehari-hari dengan nilai agama. Untuk menemukan jawaban atas persoalan yang timbul, maka berkembanglah ijtihad atau fatwa itu. Kemudian kita lanjutkan sahabat yang pertama yaitu Abu Bakar Siddiq. Eh, Fatwanya itu satu-satu fatwanya masalah hukum yang terekam dalam sejarah pada periode pemerintahan Abu Bakar adalah masalah kewarisan. Ketika itu datang seorang nenek yang meminta ketentuan hukum tentang hak waris. Abu Bakar berkata, Anda tidak mendapatkan apa-apa, karena tidak aku dapatkan keterangan baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian berdirilah Mughirah bin Syu'bah memberikan kesaksian bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan bagian kepada nenek ini sebesar 1/6 bagian. Untuk memperkuat kesaksian ini, Mughirah tampil sebagai saksi eh, Muhammad bin Maslamah. Lanjut ke sahabat yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Salah satu fatwanya yaitu dasar-dasar atau landasan hukum yang digunakan oleh Umar bin Khattab ini adalah Al-Quran, Sunnah, ijtima sahabat, dan ijtihad. Dalam ijtihadnya Umar bin Khattab sangat terkenal dengan ijtihad individunya. Ijtihad Umar bin Khattab ini sangat brilian karena inovatif, aktual, dan memberikan solusi dalam menghadapi tantangan baru yang timbul dalam masyarakat akibat asimilasi kulturnya yang terjadi karena makin luasnya wilayah Islam. Bahkan dalam perjalanan umat Islam setelah Umar menjadi primadona bagi kelompok yang banyak menggunakan akal dalam mengisbatkan hukum Islam itu. Contoh, jatuhnya talak 3 sekaligus dalam satu majelis. Diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, pada masa Rasulullah SAW dan pada masa Abu Bakar Siddiq dan 2 tahun pertama pemerintahan Umar, talak 3 sekaligus itu jatuh satu kali. Kemudian Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya manusia itu suka tergesa-gesa mengenai sesuatu persoalan yang sebenarnya bisa mereka lakukan perlahan-lahan. Bagaimana kalau hal itu kita tetapkan saja? Maka kemudian Umar menetapkan atas mereka adanya perubahan hukum yang dilakukan Umar bin Khattab karena Umar melihat munculnya gejala lain dalam masyarakat, di mana banyak sekali orang-orang yang menjatuhkan talak dan mempermainkan talak 3 ini, maka ia pun kemudian berijtihad dan menetapkan bahwa talak 3 sekaligus itu jatuh 3 bulan. Seperti itu dalam fatwanya Umar bin Khattab. Selanjutnya yaitu sahabat Utsman bin Affan. Di sini Utsman bin Affan memiliki 3 fatwa yang saya ambil. Yang pertama, ketika azan Jumat 2 kali. Pada zaman Nabi itu 1 kali azan sudah cukup untuk memberitahu orang untuk sholat Jumat.
Namun, pada masa Utsman, umat Islam semakin banyak dan wilayahnya semakin luas. Dan mungkin saja keimanan pada masa itu tidak sekuat pada masa Nabi. Jadi kalau seandainya satu kali azan, tidak cukup dan mereka merata ke seluruh negara. Yang kedua yaitu unta yang kabur pada zaman Nabi. Nah, pada zaman Abu Bakar dan Umar dilepaskan begitu saja, walaupun beranak pinak. Namun pada zaman Umar, pada zamannya Utsman, unta itu dijual dan apabila datang pemiliknya, maka uangnya itu diberikan. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu istri yang diceraikan dalam kondisi suaminya sakit keras. Kemudian si suami meninggal dunia, maka si istri mendapatkan harta waris baik si istri dalam masa iddah ataupun masa iddah sudah berakhir. Sementara menurut pendapat Umar bin Khattab, si istri mendapatkan bagian harta waris hanya dalam masa iddah itu. Selanjutnya yaitu masa sahabat Ali bin Abi Thalib. Salah satu fatwanya yaitu salah satu contoh masalah siksa dera bagi pemabuk. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa arak itu hukumnya haram, najis dan termasuk perbuatan yang harus dijauhi karena perbuatan ini termasuk tercela. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Di dalam hadis ditegaskan bahwa hukuman bagi peminum arak adalah 40 kali cambukan. Namun Ali tidak melaksanakan hukuman ini sesuai dengan ketentuan hadis, melainkan menerapkannya menjadi 2 kali lebih berat, yakni 80 kali cambuk, dengan alasan bahwa umat Islam belum jera juga ketika dia diberikan hukuman dengan 40 kali cambukan itu. Bahkan nyaris meremehkan hukuman dera itu. Hukuman itu diberikan pada seseorang pemabuk dalam pengadilan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib ketika ia menjabat sebagai qadhi pada pemerintahan Umar bin Khattab. Ali berkata, saya berpendapat bahwa hendaklah engkau mendera orang ini 80 kali cambuk karena bila ia minum arak ia akan mabuk, bila ia mabuk maka putus akalnya, dan apabila putus akalnya maka ia akan mengatakan yang tidak-tidak. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.